Perkenalkan, nama saya Daud Maranatha Purba, NPM 1917051042 dari kelas B. Baik, yang sekarang kita akan menjelaskan tentang Chomsky Normal Form and CFG to CNF Conversion. CNF atau Chomsky Normal Form, CFG atau Context Free Grammar ada dalam CNF, Chomsky Normal Form, jika semua aturan produksi memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, mulai menghasilkan simbol I, misalnya A maka I. Yang kedua, sebuah non-terminal menghasilkan dua non-terminal, misalnya S maka AB. Yang ketiga, sebuah non-terminal menghasilkan terminal, misalnya S maka A. Untuk langkah-langkah untuk mengubah CFG menjadi CNF, yang pertama, hilangkan simbol dari RHS. Jika simbol awal T ada di sisi kanan produksi manapun, buat produksi baru sebagai S1 maka S, di mana S1 adalah simbol awal baru. Yang kedua, dalam tata bahasa, hapus produksi 0 unit dan tidak berguna. Anda dapat merujuk pada penyederhanaan CFG. Yang ketiga, hilangkan terminal dari kanan produksi jika ada dengan non-terminal atau terminal lain, misalnya produksi S maka A kecil A besar, dapat diuraikan sebagai S maka RA, R maka A. Yang selanjutnya, hilangkan RHS dengan lebih dari dua non-terminal, misalnya S maka ASB, dapat diuraikan sebagai S maka RS, kemudian R maka AS. Untuk contohnya ada seperti di gambar, mungkin bisa dibaca langsung. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang conversion of CFG to Chomsky Normal Form. Tata bahasa bebas konteks CFG ada dalam bentuk normal Chomsky atau CNF jika semua aturan produksi memenuhi salah satu kondisi berikut, yaitu yang pertama, sebuah non-terminal menghasilkan terminal, misalnya X maka X, dan kedua, ada sebuah non-terminal menghasilkan dua non-terminal, misalnya X maka XY maka YZ. Yang ketiga, mulai menghasilkan simbol I, misalnya S maka I. Bagaimana cara mengubah CNF ke CFG ke CNF? Mungkin yang pertama, di situ saat simbol S muncul di kanan, kita akan membuat aturan produksi baru S0 maka S. Oleh karena itu, tata bahasanya menjadi seperti berikut. Karena tata bahasa mengandung produksi 0A maka I, penghapusannya dari tata bahasa akan menghasilkan gambar yang ada di gambar yang ketiga di situ pada slide. Kemudian untuk membuat produksinya 0B ke I, penghapusannya dari tata bahasa akan menghasilkan gambar seperti berikut. Kemudian untuk membuat produksi B ke A akan melakukan penghapusan lagi. Juga untuk penghapusan unit S0 ke S dari tata bahasa akan menghasilkan seperti berikut. Gambar-gambarnya mungkin bisa dilihat di slide untuk lebih jelasnya. Dan yang selanjutnya kita akan membahas Gleichbach Normal Form and CFG to GNF Conversion. CFG ada dalam GNF jika semua peraturan produksi memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, simbol awal menghasilkan I, misalnya S maka I. Yang kedua, sebuah non-terminal menghasilkan terminal, misalnya A maka kecil. Yang ketiga, non-terminal menghasilkan terminal yang diikuti oleh sejumlah non-terminal, misalnya S maka A kecil A besar SB. Yang selanjutnya, yang keempat, ubah tata bahasa menjadi CNF. Yang kelima, jika tata bahasa ada rekursi kiri, maka dihilangkan. Yang keenam, dalam tata bahasa, ubah aturan produksi yang diberikan menjadi bentuk GNF. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sini aja langsung. Untuk lebih jelaskannya, mungkin nanti bisa di pause. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang CFG to GNF Conversion.
atau removal of left recursion. Derivation tree adalah representasi grafis untuk penurunan aturan reproduksi yang diberikan oleh CFG tertentu. Ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan bagaimana derivasi dapat dilakukan untuk mendapatkan beberapa string dari seperangkat aturan produksi tertentu. Derivation tree juga disebut sebagai pohon parse. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pumping lemma. Pumping lemma untuk bahasa biasa adalah lemma yang menggambarkan sifat esensial dari semua bahasa atau reguler. Secara informal, dikatakan bahwa semua kata yang cukup panjang dalam bahasa dapat dikatakan sebagai dipompa, yaitu memiliki bagian tengah kata yang diulangi beberapa kali untuk menghasilkan kata baru yang juga berada dalam bahasa yang sama. Demikian yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya.